Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur karena kami terus menyadari betapa Engkau baik, betapa Engkau setia dan begitu mengasihi kami. Kami terus rindu Tuhan, hidup di dalam rencana Tuhan, di dalam kehendak Tuhan. Untuk itu kami perlu nasihat Tuhan. Saat ini kami buka hati kami untuk merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang akan tolong kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini saya akan sampaikan renungan. Judulnya adalah menjadi jemaat yang sehat dan bertumbuh. Sehat, bertumbuh. Sehat akan membuat orang bertumbuh. Jadi bertumbuh itu salah satu ciri bahwa seorang itu sehat. Ya, tetapi bertumbuh tidak menjadi jaminan bahwa orang itu sehat. Itu hanya salah satu ciri. Makanya lebih penting sehat. Kalau sehat pasti bertumbuh. Tapi kalau kita mengejar bertumbuh, bisa saja bertumbuh, tapi bisa saja tidak sehat. Tapi kalau sehat pasti bertumbuh. Ketika kita bicara tentang jemaat atau gereja, ketika gereja itu sehat, pasti bertumbuh. Tetapi kalau ada orang yang mengejar bertumbuh saja, apalagi bertumbuh secara kuantitas, belum tentu itu sehat. Bisa sehat, bisa enggak. Sama kalau kita lihat, ada banyak orang yang bertumbuh. Bahkan akhir ini banyak orang yang bertumbuh melebihi dari seharusnya. Maaf kata, kasus-kasus obesitas, kasus-kasus anak usianya baru misalkan 3 tahun tetapi bertumbuhnya seperti orang yang anak yang berusia misalkan 5, 7, 9 tahun. Kan bertumbuh pesat, tapi sebenarnya tidak sehat. Tapi kalau sehat pasti bertumbuh. Makanya renungan hari ini, kali ini saya berikan judul menjadi jemaat yang sehat dan bertumbuh. Kita belajar dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 30. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca dan mengikuti perenungan ini. Apa yang menjadi ciri jemaat itu sehat dan bertumbuh? Yang pertama, jemaat yang berdiri oleh dan karena pemberitaan Injil. Jadi jemaat yang sehat dan bertumbuh adalah jemaat yang berdiri karena dan untuk pemberitaan Injil. Kita menjadi Kristen karena kita menerima pemberitaan Injil. Karena Injil kita terima. Dan kita menjadi Kristen untuk memberitakan Injil. Maka kita akan menjadi jemaat yang sehat dan bertumbuh. Sama juga ketika kita bicara tentang gereja. Dalam konteks gereja lokal. Gereja lokal yang sehat dan bertumbuh, gereja yang berdiri karena pemberitaan Injil. Dan gereja itu berdiri untuk pemberitaan Injil. Itu kenapa pemberitaan Injil nggak boleh berhenti. Kalau pemberitaan Injil berhenti, gereja itu akan berhenti bertumbuh. Dan gereja itu tidak sehat. Jadi gereja yang sehat dan bertumbuh yang pertama, gereja yang berdiri oleh dan untuk pemberitaan Injil. Saudara bisa lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Yang kedua cirinya, gereja yang sehat dan bertumbuh adalah gereja yang memperlengkapi dirinya dengan pengajaran Alkitab, pengajaran yang benar, pengajaran yang sehat. Ayat yang ke-26, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar orang banyak di Antiokhia. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi jemaat yang sehat dan bertumbuh, yang pertama jemaat yang berdiri oleh dan untuk pemberitaan Injil. Itu bisa saudara baca dalam pasal 11 Kisah Para Rasul ayat
19 dan 20. Bagaimana para rasul, murid Tuhan memberitakan Injil dalam kondisi yang tertekan, teraniaya. Mereka memberitakan Injil bukan hanya pada orang Yahudi, tapi juga kepada orang non-Yahudi. Yang kedua, gereja yang sehat bertumbuh, jemaat yang sehat dan bertumbuh adalah jemaat yang melengkapi dirinya dengan pengajaran firman Tuhan, pengajaran Alkitab, pengajaran yang sungguh-sungguh didasarkan pada Alkitab. Populer atau tidak, suka atau tidak, apa yang kita sampaikan, apa yang kita pelajari harusnya adalah bersumber pada Alkitab, pada firman Tuhan. Jadi kalau kita mau membangun sebuah gereja lokal yang sehat, atau kita mau membangun diri kita sebagai gereja yang sehat, lengkapi dengan pengajaran yang didasarkan pada firman Tuhan. Suka nggak suka, populer atau tidak populer, kalau itu dari firman Tuhan, kita terima, kita hidupi, maka kita akan sehat. Sama, ketika kita mau membangun gereja lokal, populer atau tidak populer, suka atau nggak suka, kalau memang firman Tuhan, sampaikan kepada jemaat, maka akan sehat dan bertumbuh. Jadi bukan hanya kita membaca, belajar hal-hal yang menyenangkan, kita menyampaikan juga hal-hal yang menyenangkan, yang populer saja, sehingga kita menjadi favorit, tetapi tidak membuat kita menjadi sehat dan bertumbuh. Dan itu banyak bisa kita lihat pengajaran-pengajaran yang justru tidak didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan, tapi sepertinya itu sangat menarik dan sangat pas dan menyenangkan. Bukankah dalam Alkitab di bagian lain juga mengatakan di akhir zaman, ya, orang-orang akan mengumpulkan guru-guru untuk memuaskan telinganya. Kalau kita mau sehat, pelengkapi diri kita dengan pengajaran firman Tuhan di dalam Alkitab. Kalau kita mau membangun jemaat lokal yang sehat, pelengkapi dengan pengajaran yang didasarkan dan bersumber pada Alkitab. Yang ketiga, ciri gereja yang sehat dan bertumbuh adalah gereja di mana jemaatnya mau ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, ikut menyokong pekerjaan Tuhan. Kalau saudara baca ayat yang ke-29, ayat 30, ketika terjadi sesuatu, jemaat mengumpulkan apa yang mereka bisa persembahkan dan akhirnya mereka gunakan untuk membantu jemaat Tuhan yang lain yang sedang mengalami kesusahan, dan juga mendukung penatua-penatua, mendukung, mengirimkan kepada penatua-penatua, pada pelayan-pelayan, kepada hamba-hamba Tuhan. Kalau zaman sekarang kepada para pendeta, para gembala, para hamba Tuhan. Jadi kalau kita mau menjadi jemaat yang sehat, kita juga harus mau ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kita sebagai pribadi jemaat, kita mau mendukung pekerjaan Tuhan. Kita mau mendukung para pelayan Tuhan. Kita mau mendukung para hamba Tuhan. Kita juga mau mendukung sesama jemaat Tuhan yang mengalami kesusahan dan perlu butuh dan perlu dukungan kita. Kita lakukan itu. Ketika kita bicara tentang gereja lokal yang sehat, gereja yang jemaatnya juga mau ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Sering saya sampaikan bahwa gereja seharusnya menjadi kapal perang, bukan kapal pesiar. Beda antara kapal perang dan kapal pesiar. Kapal pesiar adalah di mana orang-orang yang ada di situ bersenang-senang dan siap untuk menerima pelayanan dari para pelayan. Jadi penumpang, orang-orang yang ada di kapal pesiar, mereka motivasi dan tujuannya yang dipikirkan adalah mereka senang, mereka bahagia, dan mereka siap dilayani. Bahkan ketika mendapati pelayannya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, bisa ngomel, bisa marah, bisa bertindak semaunya terhadap para pelayan. Kenapa? Karena kapal pesiar. Tapi kalau kapal perang, tidak ada penumpang yang menunggu untuk dilayani. Karena kapal perang semuanya adalah orang-orang yang harus terlibat aktif. Mereka melakukan bagian tugas mereka masing-masing. Tidak ada penumpang dalam kapal perang. Saya yakin Bapak Saudara kalau punya kesempatan juga nggak mau jadi penumpang di kapal perang. Tapi kita rindu, kita pengen menjadi penumpang mungkin di kapal pesiar.
Gereja bukan kapal pesiar. Gereja harusnya menjadi kapal perang, di mana setiap kita jemaat Tuhan mau ambil bagian. Apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung pelayanan. Kita lakukan untuk menyokong apa yang dilakukan oleh para hamba-hamba Tuhan. Maka gereja itu akan sehat dan bertumbuh. Semua jemaat ambil bagian, semua jemaat berpikir apa yang harus atau apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya persembahkan di dalam pelayanan di gereja. Secara pribadi kita juga berpikir apa yang bisa kita lakukan, peran apa yang bisa kita kerjakan. Jadi itu ciri yang ketiga. Jadi jemaat yang sehat dan bertumbuh, yang pertama adalah jemaat yang berdiri oleh dan untuk pemberitaan Injil. Yang kedua, jemaat yang sehat bertumbuh adalah jemaat yang melengkapi dirinya dengan pengajaran yang sehat didasarkan pada firman Tuhan. Yang ketiga, jemaat yang sehat dan bertumbuh adalah jemaat yang anggotanya mau terlibat aktif dan mendukung pekerjaan Tuhan. Biarlah kita semuanya menjadi jemaat yang sehat, gereja kita juga menjadi gereja yang sehat dan bertumbuh. Tuhan berkati kita semuanya. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk perenungan di siang hari ini. Kiranya Roh Kudus akan terus memampukan, bukan sekedar kami memahami, mengerti, tapi juga memampukan kami untuk hidup di dalam firman-Mu ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.